Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lukmanul Hakim, MEI, selaku pengampu mata kuliah Manajemen Bank Syariah, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puja dan puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Serta sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, saya Jamilatus Sofia selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini, yaitu mengenai instrumen likuiditas bank syariah. Adapun nama-nama pemateri dari kelompok kami yaitu yang pertama Dwi Putri Nurhamida, yang kedua Dwi Helmia Putri, yang ketiga Ahmad Reza Pahlavi, yang keempat Agung Yulento Amin, dan yang terakhir Raihan Sultan Ali Ibrahim. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian likuiditas bank syariah. Dalam terminologi keuangan dan perbankan terdapat banyak pengertian mengenai likuiditas. Di antaranya dapat disebutkan yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan. Suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang daripada penitip dana maupun peminjam atau debitur bank. Untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur. Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai, yakni cash. Sedangkan dari sudut pasiva, merupakan kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Manajemen likuiditas bank merupakan suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna untuk memenuhi semua kewajiban bank yang segera hangat. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Mbak, ini dari mana? Makasih ya, Pak. Nih. Ini kecil yang bagus. Iya. Sudah hujan ya? Rintik-rintik. Iya, kok mau pakai baju. Jadi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang primary reserve dan macam-macamnya. Primary reserve merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan atau pencairan kredit sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan debitur kredit dalam perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris publik. Dengan demikian, pembentukan cadangan primer atau primary reserve dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan, dan permintaan pencairan kredit dari nasabah. Di samping itu, cadangan primer juga digunakan untuk penyelesaian clearing antar bank dan kewajiban-kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar. Dalam prakteknya, primary reserve adalah dana kas dan saldo rekening koran bank pada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, serta warkat dalam proses penagihan. Komponen-komponen ini sering pula disebut sebagai alat-alat likuid. Primary reserve mempunyai macam-macam yang terdiri dari yang pertama yaitu kas fisik yang disimpan di bank. Yang kedua yaitu saldo giro di Bank Indonesia atau GWM. Saldo giro di Bank Indonesia merupakan simpanan bank-bank umum yang tercatat dalam rekening giro di Bank Indonesia. Besarnya GWM sebesar 5% dari rata-rata harian dana pihak ketiga. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf, saya pasrahkan ke pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang secondary reserve dan macam-macamnya. Komarudin Sastra Dipora 2004. Secondary reserve dalam bank adalah aktivitas cair yang dapat memberikan pendapatan atau liquid earning asset dengan tingkat risiko yang sangat minimum yang terdiri atas surat-surat berharga atau sekuritas yang sangat koran atau laku keras yang fungsinya membantu likuiditas. Kebijakan bank memposisikan secondary reserve tidak untuk investasi jangka pendek dengan sifat-sifat yang tetap current. Investasi jenis ini disebut dengan projective instrument, yaitu cadangan uang tunai yang dapat menghasilkan atau dalam bentuk bunga atau provisi. Secondary reserve merupakan alternatif alokasi pada aktiva produktif terbesar kedua setelah alokasi pada kredit yang dapat dirinci seperti berikut ini. 1. Penempatan pada Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia yaitu surat berharga atau untuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 2. Giro pada bank lain sebagai dana penjaminan clearing lokal dan dana untuk membiayai kelancaran
transaksi antar bank. 3. Tagihan spot dan derivatif. Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu potensi transaksi spot dan derivatif. Itu sekian, terima kasih. Saya Ahmad Zabaevi. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari makalah instrumen likuiditas bank syariah. Sebenarnya yakni likuiditas bank adalah tentang bagaimana sebuah bank dapat mengelola dan memenuhi kewajiban untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Pengelola bank syariah dalam likuiditas dapat dilaksanakan dengan mengupayakan dana di pasar uang antara bank, mengambil bunga dan menggunakan untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa, menginvestasikan dalam bentuk emas dan atau logam mulia dan menyimpan dananya di bank konvensional atau menerima bunga sebagai imbalan dari servis yang diberinya. Selanjutnya, primer reserve merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan kredit atau kredit disbursement sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan debitur kredit dalam perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris publik. Selanjutnya, secondary reserve adalah cadangan kedua tunai yang berfungsi sebagai penyangga posisi binary reserve. Artinya, jika saldo kas berkurang, demikian pula saldo giro pada Bank Indonesia sebagai akibat dari besarnya penarikan nasabah. Maka secondary reserve akan berfungsi membackup sebagai bantuan. Secondary reserve berfungsi ganda. Selain menjaga likuiditas, juga berorientasi pada profit. Sekian dari saya akan serahkan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.